klarifikasi Kiai Haji Ja'far Shadiq PP Abu Syamsuddin Batu Ampar mengenai tuduhan terhadap beliau keluar dari manhaj guru beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Menurut beliau, manhaj atau cara dakwah, metode dakwah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu tertulis dalam lebih dari 500 kitab yang beliau karang. Di antaranya tidak berlebihan dalam agama. Sedangkan kaum para kabib itu manhajnya itu sangat berlebihan dalam beragama. Sebagai contoh, leluhurnya Mi'raj 70 kali dalam satu hari. Selalu membicarakan, mengunggulkan klannya, leluhurnya. Itu adalah berlebihan dalam beragama. Kepala atau kaki kabib yang ahli maksiat lebih mulia dari 70 kepala kiai yang alim. Itu sangat berlebihan, bukan manhaj Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Berikut penjelasan beliau yang panjang sekali, kita simak bersama. Ada 3 poin yang bisa saya petik dari apa yang dia sampaikan. Baik, yang pertama ialah makalah, kata-kata mutiara Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatal abrar, yang berbunyi, asyaqi man kharaja ala manhaji aslafihi. Jadi saya ulangi, asyaqi man kharaja an manhaji aslafihi. Artinya, orang yang cilaka itu orang yang keluar dari manhaj leluhurnya atau pendahulunya. Nah, di sini pendahulu, aslaf itu ya bisa leluhurnya yang soleh, terus bisa guru-gurunya. Baik, dia artikan itu adalah gurunya. Terus kunci dari kata mutiara itu man kharaja an manhaj, orang yang keluar dari manhaj. Berarti yang perlu kita perhatikan adalah kalimat manhaj. Jadi si bocil ini mengira bahwa ikrar, mengakui nasab Ba'alawi itu adalah manhaj guru kita, guru kami, wabil khusus. Artinya, jika tidak mengakui apa yang diakui oleh gurunya, maka dia keluar dari manhajnya. Terlalu sempit. Baik, manhaj itu jalan dakwah atau metode dakwahnya. Begini teman-teman, yang benar ya. Manhaj itu apa? Metode dakwah atau jalan dakwah gurunya. Baik. Sekarang apa manhaj Ba'alawi? Jangan sampai salah paham. Jangan sampai seperti dia bocil itu yang mengira manhajnya guru kita ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu hanya mengakui nasab Ba'alawi. Jadi siapapun yang tidak mengakui nasab Ba'alawi, maka dia keluar dari manhaj Sayyid Muhammad. Allahul musta'an.
Karena saya menentang nasab Ba'alawi atau saya bikin tesis tentang penemuan bapak leluhur Ba'alawi, maka saya dianggap keluar dari manhajnya. Jadi begini teman-teman, sebenarnya ya, manhajnya dakwah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sudah beliau itu tuangkan dalam semua kitab-kitabnya. Di dalam tasawuf, di dalam akidah, di dalam indahnya berfikir, di dalam mengetapkan dakwah, di dalam menjalankan dakwah. Semua itu beliau tuangkan dalam kitab-kitab tulisan beliau. Ada 500 lebih kitab yang beliau itu tulis. Dari semua fan keilmuan. Ya. Kecuali dalam ilmu nasab itu saya tidak pernah membacanya atau mengetahuinya. Barangkali yang lain ada. Semua fan itu sudah. Oke. Baik, kalau begitu, ayo kita bandingkan siapa yang keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan siapa yang berada di dalam manhajnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Satu persatu. Nah, kalau memang saya dipaksakan misalnya, oke, saya berbeda dengan guru saya. Berbeda. Kalau memang dipaksakan, juga banyak yang nikpun. Kenapa engkau berbeda dengan masyrab atau manhaj guru? Saya tanyakan, berbeda itu dalam hal apa? Nah, gitu. Saya tidak pernah berbeda dengan beliau dalam manhaj dakwah. Nah, ini ya. Saya beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazilna. Ana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazilna. Ana ala turathi Syekhina Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi kalau perbedaan pandangan, perbedaan istiqro itu dianggap keluar dari manhaj. Ini sangat sempit. Baik, dia itu katanya bilang ya oke, tidak apa, saya beda pandangan dengan apa ya, dengan dia anggap saya keluar dari manhajnya Syekh Muhammad, tapi kenyataannya tidak, hasawakallah. Demi Allah saya tidak keluar dari manhajnya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Baik, ini teman-teman biar tidak salah paham ya. Baik, pandangan saya terhadap nasabnya Ba'alawi dianggap oleh si bocil belagu itu kalau saya keluar dari manhajnya guru saya. Baik, ini satu, oke, sudah saya akui. Nah, tapi kan menurut pandangan dia ya, bukan pandangan kita atau bukan pandangan para kiai, menurut pandangan dia. Baik, saya akui ini satu poin. Berarti saya berbeda dengan guru saya, biar dia terhibur. Baik. Nah, sekarang ini pandangan saya, ya. Ini pandangan saya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu sangat tidak suka dan tidak senang orang yang berlebihan di dalam agama. Kenapa saya bilang seperti itu? Faktanya, beliau itu sampai menulis kitab langsung agar menjadi nasihat mobil khusus kepada santri-santrinya, jangan berlebihan di dalam agama. Apa nama kitab itu? Al-Ghulu Fiddin, berlebihan di dalam agama. Saya sekarang ini lagi menentang, menasehati orang-orang yang berlebihan di dalam agama sesuai dengan manhaj guru saya yang beliau tuangkan di dalam kitabnya yang berjudul Al-Ghulu Fiddin. Itu teman-teman. Sekarang Ba'alawi itu menurut Anda bocil atau menurut teman-teman, apakah Ba'alawi itu tidak berlebihan di dalam agama? Mengaku Allah, mengaku usul ke Lauhul Mahfud dan melihat papan Lauhul Mahfud,
terus menganjurkan nyemek-nyemek payudara di jalan, terus mengaku mi'raj, naik ke aras dan bertemu dengan Allah setiap hari. Berapa? 70 kali. Nah, ini sekarang berlebihan di dalam agama apa enggak? Atau si bocil ini dengan kurcaci-kurcaci yang lain sudah mau menutup mata dan menutup telinga dari kesalahan junjungannya si Khabib itu. Nah, ayo, ini ada satu poin. Berarti Sayyid Muhammad itu tidak suka dengan orang yang berlebihan di dalam agama. Siapapun santri-santrinya yang menyukai dan mendukung orang yang berlebihan di dalam agama, maka dia keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad satu-satu. Baik, satu-satu. Yang kedua, akidahnya Sayyid Muhammad itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tidak satu kalimat pun ditemukan dalam kitab-kitabnya Sayyid Muhammad itu al-asobiyah, fanatisme, tidak pernah. Coba tunjukkan satu kitab yang asobiyah, fanatik terhadap leluhurnya, itu tidak ada, teman-teman. Bahkan santri-santrinya itu kebanyakan hanya tahu nasabnya beliau itu sampai ke Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Siapa Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu? Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu abahnya Sayyid Abbas Al-Kabir, Sayyid Abbas As-Sepuh. Kan ada dua nama Abbas dan ada dua nama Alawi di sana itu. Dan yang ke bawahnya banyak Sayyid Alawi yang kecil-kecil itu ya. Jadi kalau Sayyid Muhammad itu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz. Nih sampai sini. Terus saudaranya Sayyid Abbas bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Setelah itu beliau tidak pernah cerita. Beda dengan Mbak Alawi yang kesana kemari. Kalau leluhur kami itu dalam satu nafas 7.000 ya Latif, 7.000 subhanallah dalam satu rakaat, satu hataman Al-Quran. Di dalam pidatonya Sayyid Muhammad itu tidak pernah mengagung-agungkan leluhurnya. Apalagi kalau kalian bisa temukan dalam statement atau dalam kitab-kitabnya yang menganggap leluhurnya itu adalah hujah bagi umat dan cukup untuk mengikuti leluhurnya Sayyid Muhammad, itu tidak akan pernah ada. Beda dengan Mbak Alawi. Wa amalu salafina ali Mbak Alawi hujjatun wa kafa bihim liman iktada. Ini asabiyah ya. Ini satu poin lagi, berarti 2 poin. Dia keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad, 2 poin, saya hanya 1 poin gitu. Tapi saya 1 poin tidak jelas lagi kan gitu. Ini berarti 21. Baik. Yang ketiga, Sayyid Muhammad tidak pernah mufadalah, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan ulama-ulama yang di sana, apalagi dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Tidak pernah. Dan Sayyid Muhammad juga tidak pernah membanding-bandingkan kakek-kakeknya dengan ulama-ulama yang lain. Nah, itu bukan manhaj dakwahnya Sayyid Muhammad. Dengar bocil? Ini yang ketiga. Kalau di mereka Alawi itu, ana fikum ka Muhammad fi qaumi, katanya. Waduh. Ana fikum ka Isa fi qaumi. La haula wala quwwata illa billah. Ana fi sairil awliya ka Muhammadin fi sairil anbiya. Allahul musta'an. Ini mufadalah namanya, membanding-bandingkan kakeknya. Akhirnya cucu-cucunya yang di sini membanding-bandingkan dirinya dengan para kiai bocil. Ini bukan manhajnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad tidak pernah seperti itu. Jadi kalau kalian dukung ini dan bantu ini, berarti kalian sudah
menganggap ini benar. Dan kalian keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad. Makanya di sini ada mufadhalah. Kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr, itu lebih utama daripada kaki-kaki 70 para kiai yang alim allama. La haula wa la quwwata illa billah. Ini yang keempat ya. Si Muhammad tidak pernah seperti itu, teman-teman. Ini menyesatkan umat. Si Muhammad tidak pernah berkata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Kalau keluarganya atau leluhurnya itu bebas kebal hukum, tidak. Iya, tidak pernah. Ini poin yang keempat. Sekarang si Muhammad itu tidak pernah membanding-bandingkan leluhurnya dengan sahabat. Bahkan dulu saya pernah dengar dari lisan beliau langsung. Jadi sahabat itu adalah pangkat, derajat yang sangat istimewa. Sebagaimana sabda baginda, ashabi kan nujum maniktadaitum hitadaitum. Satu, ashabi jami'uhum udul. Sahabatku semua itu adil. Itu kata Nabi Muhammad. Bahkan beliau dulu pernah jangan sampai bandingkan aulia itu dengan sahabat. Tidak akan pernah sama. Itu katanya Syekh Muhammad. Yang kencing di masjid di Madinah itu sahabat Badawi. Ini karena sahabat. Seandainya itu ditimbang dengan, seandainya dia tidak membandingkan, seandainya ini ditimbang dengan Sultanul Auliya pun, saya belum Tijani, padahal leluhurnya beliau Al-Jailani dari jihad ibunya, leluhurnya beliau. Nah, dari ibunya beliau Al-Jailaniyah. Jadi seandainya ini ditimbang, bukan dibandingkan, ya ditimbang. Ini apa lebih utama atau lebih berat keutamaan sahabat yang kencing itu? Itu katanya beliau. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Tapi bagi kaum Ba'alawi, manan butu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ala suhbah. Walau kunna adraknahu lakunna min asbaqihim. Luar biasa. Jadi kalau Ba'alawi itu memandang sahabat itu, dia itu tidak ada apa-apanya. Dia hanya mendapatkan makom suhbah katanya. Seandainya kami Ba'alawi ini katanya, ya katanya dia menangi baginda Nabi, atau kami ini hidup di dalam kehidupan baginda Nabi, menyaksikan baginda Nabi, maka kami itu pasti adalah yang paling unggul, paling tinggi, paling utama daripada mereka. Tahayyul yang berlebihan. Jadi apa yang diinginkannya itu? Yang diinginkannya itu, teman-teman, hanya keutamaan, keunggulan daripada yang lain. Itu. Jadi mereka itu merasa lebih unggul daripada umat Muhammad secara keseluruhan. Itu yang mereka inginkan. Sama dengan orang Yahudi. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u itu. Ini 5 ya. Jadi sekarang 51. Yang berbeda dan dengan gurunya. Ini 5. Syekh Muhammad itu di dalam kitabnya tidak pernah menghalalkan sesuatu yang haram. Apalagi menganjurkannya dan memberi hikmat tasyri' seperti yang didapat dalam kitab Kunuzus Sa'adah. Al-Habsyi itu katanya ketika jalan ketemu dengan cewek, maka nyit totet not bukan jual pentol. Iya, ini nyemek pentolnya cewek, si wanita itu. Bahkan suaminya hanya lihat, ini apain istri saya di totet. Si Muhammad tidak pernah itu. Asyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang ke-6 atau yang ke-5? Ya nggak apa-apa kalau anggap yang ke-5 saja.
Dan Sayyid Muhammad tidak pernah mengaku Allah, walaupun sepakat kebanyakan orang-orang itu menganggapnya wali kutub. Tapi beliau tidak seperti Nabi Muhammad langsung Allah. Ya Allah ya Karim. Ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini yang ketujuh ya, yang ketujuh. Jadi 71. 7 mereka kurcaci itu yang keluar dari nasabnya Pak Alawi. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan jadi doa. Yang keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad, saya hanya beda pendapat, beda pandangan. Ya, kalau mereka keluar ini jelas ini keluar. Kalau saya hanya beda pandangan. Okay. Jadi terlalu panjang nanti ini. Ini yang poin pertama ya. Alhasil mereka itu menyampaikan makalah statementnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki tanpa memahaminya. Yatakallamuna bi ghairi aqlin, yatakallamuna bi ghairi fahmin. Asyaki, orang yang celaka itu yang keluar dari manhaj gurunya. Jadi mereka menuduh saya atau orang lain itu yang tidak sepaham dengan mereka keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, padahal mereka sendiri yang keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Demikian tadi uraian dari beliau Ki Haji Ja'far Shadiq Batu Ampar yang sangat luar biasa, menguraikan beliau tidak keluar dari manhaj guru beliau, hanya perbedaan pemikiran dalam hal penelitian beliau tentang nasabah alwi, bahwa nasabah alwi itu tidak sambung pada baginda Nabi Muhammad SAW, yang berarti bukan keluar dari manhaj guru beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dulu itu menyelamatkan umat dari keluarnya dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, karena ajaran para Habib ini terindikasi oleh Ismailiyah Imamiyah. Ya seperti itu, harus satu guru, tidak boleh ada pendapat lain, harus mengunggulkan gurunya. Itulah Ismailiyah Imamiyah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.